Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Nugrah Prasetyo dengan NIM 23343016 dari jurusan Teknik Elektronika dan Prodi Teknik Informatika dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tujuan membuat karya tulis ilmiah, dan di sini saya membuat sebuah makalah dengan judulnya ketentuan puasa yang harus kita perhatikan. Di sini terdapat daftar isi yang saya buat, terdapat dari cover, halaman, moto, kata pengantar. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan di bab 2-nya itu sudah masuk di pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian puasa, dan diteruskan dengan macam-macam puasa, itu ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Selanjutnya syarat-syarat puasa, rukun puasa, sunat puasa, dan puasa sunat. Hari-hari yang diharamkan berpuasa. Dan selanjutnya habis itu hari-hari yang dimakruhkan puasa, ketetapan hilal, dan hikmah puasa. Bab ketiganya ada penutup, kesimpulan, dan tambahan. Terdapat 14 halaman yang ada di makalah saya saat ini. Langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang masalah. Puasa merupakan ibadah yang telah lama berkembang dan dilaksanakan oleh manusia sebelum Islam. Islam mengajarkan antara lain agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadarnya. Islam juga mengajarkan 5 kewajiban pokok, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai persyaratan kesediaan hati menerima Islam sebagai agama, mendirikan sholat, membayar zakat, mengerjakan puasa, dan menunaikan ibadah haji, yang bisa kita sebut itu dengan rukun iman dan rukun Islam. Rukun imannya itu ada percaya kepada Allah yang saya sebutkan tadi, dan yang rukun Islam itu yang terdiri dari 5 pokok kewajiban pokok yang harus kita lakukan sesuai kemampuan kita, karena ada satu yang sebagian besar masyarakat itu bukan kurang bisa, belum ada rezekinya untuk menunaikannya, yaitu menunaikan ibadah haji. Puasa menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara tidak bermanfaat, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan dimulai dari niat. Selain itu, puasa juga memberikan ilustrasi solidaritas muslim terhadap umat lain yang berada pada kondisi hidup miskin. Dalam konteks ini, interaksi sosial dapat digambarkan pada konsepsi lapar dan haus. Dampaknya akan memberikan kemungkinan adanya tenggang rasa antar umat manusia. Dalam konteks ini yang dimaksud itu adalah ketika kita melihat orang-orang yang kurang mampu, yang setiap makannya itu kesusahan dalam artian dia tidak punya makanan dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Dengan ada puasa, kita bisa mendapatkan solidaritas dan sisi antar manusia itu jadi berkembang. Manusia kan bisa dibilang makhluk sosial. Nah, dari sanalah saya dapat menyimpulkan manusia ini bisa tenggang rasa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terutama pada bulan puasa juga ada kewajibannya untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, terutama pada waktu mau berbuka. Itu karena akan mendapatkan pahala yang berlimpah juga. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah, bagaimana pengertian puasa, bagaimana syarat puasa dan rukun puasa, bagaimana puasa sunnah dan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, bagaimana menentukan hilal, bagaimana hikmah puasa. Rumusan masalah ini akan kita jelaskan di bab 2 pembahasan. Selanjutnya pengertian puasa. Pengertian puasa sudah saya jelaskan tadi, saya ulangi. Pengertian puasa menurut bahasa Arab artinya menahan diri dari segala sesuatu yang menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya.
Sedangkan puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kita masuk ke macam-macam puasa, yaitu puasa wajib. Puasa wajib itu adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang dilakukan selama 29 atau 30 hari, lebih tepatnya 1 bulan. Puasa dimulai pada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadan ini ditetapkan sebagai tahun kedua hijrah. Puasa dihukumnya wajib, yaitu apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Pertama itu adalah puasa bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari juga bahwa Allah melihat kita selalu. Baik kita mengerjakan aktivitas apapun, Allah selalu memperhatikan gerak-gerik kita dan hati manusia. Walaupun ada niat sedikit pun, pasti sudah diketahui oleh Allah dan bakal dicatat juga dengan malaikat rakib dan atid. Walaupun itu hanya sekedar niat, tapi bakalan dicatat juga nantinya, baik itu buruk ataupun tidak baik. Dan walaupun sudah bulan Ramadan selesai, jangan tinggalkan amal-amalan yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan, supaya kita selalu mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maksudnya itu adalah waktu kita berpuasa selama bulan Ramadan 1 bulan penuh, itu kita sudah berlatih seperti kayak kita menahan hawa nafsu, tidak mengucapkan kata-kata kasar. Mohon maaf sebelumnya, saya lagi flu. Pada ibu dosen pembimbing juga saya mohon maaf kalau video saya tidak berjalan dengan mulus. Dan selanjutnya kan ya, maksudnya itu walaupun bulan Ramadan sudah selesai, kita harus tetap mengamalkan ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Selanjutnya, cara mengetahui puasa ini ada 2 macam, yaitu hisab dan ruqyat. Kemajuan teknologi membuat kita memudahkan proses hisab dan ruqyat. Disiplin ilmu astronomi dan kelengkapan teknologi semacam planetarium atau teleskop atau secara khusus ilmu falak yang berkembang di dunia Islam. Semuanya mendukung validitas penetapan waktu puasa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Yunus ayat 5 yang artinya, "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakannya demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tandanya atau kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya." Quran Surat Yunus ayat 5. Sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya, dari Abu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bulan Ramadan lalu memukul kedua tangannya lalu bersabda, bulan adalah itu sekian dari sekian bulan. Kemudian beliau melengkungkan ibu jarinya pada perkataan yang ketiga kali, termasuk menunjukkan bahwa bulan itu jumlahnya terdiri dari hari. Maka berpuasalah kamu karena melihat bulan jika kamu sekalian tidak dapat melihatnya karena tertutup awan. Mendukung maka pastikanlah bilangannya itu menjadi 30 hari. Selanjutnya, puasa nazar. Karena berjanji untuk berpuasa. Puasa nazar adalah orang yang bernazar puasa karena menginginkan sesuatu, maka ia wajib puasa setelah yang diinginkannya itu tercapai. Dan apabila puasa nazar itu telah tidak dilaksanakan, maka ia berdosa dan ia dikenakan denda atau kifarat. Contohnya misalnya ada seorang bernazar untuk lulus dan keterima dalam sebuah pekerjaan yang ia inginkan, maka ia wajib melaksanakan puasa nazar tersebut apabila ia berhasil. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Ia mempunyai nazar berpuasa sebelum dapat memenuhinya. Rasulullah SAW menjawabnya, walinya berpuasa untuk mewakilinya. Maksudnya ini